warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Buya, semoga sehat walafiat, panjang umur. Buya, saya ingin bertanya, bagaimana dengan amalan-amalan kita yang niatnya terlambat dan bersyukurnya juga terlambat, ikhlasnya terlambat. Kadang kita spontanitas berbuat baik, amalan tanpa niat, dan baru ingat sorenya, oh ya tadi saya memberi pengemis atau memberikan bantuan yang baik tanpa niat, niatnya baru malam hari, termasuk bersyukur, bersyukurnya terlambat. Tadi saya pagi mendapatkan nikmat yang banyak kok tidak bersyukur, baru malam harinya. Ikhlasnya juga kadang memberi ke adik atau apa pada saat itu kurang ikhlas, tiba-tiba malamnya atau suatu saatnya ikhlaskan saja. Nah ini amal-amal yang demikian diterima tidak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain menyekutukan Allah dan ditutup, ada tobatnya. Ada orang berkata, saya dulu beramal riya, saya beramal dulu nggak pernah karena Allah. Saya bangun masjid, saya pengen disebut sebagai orang yang dermawan. Bagaimana? Saya nyesel sekarang, saya pengen ikhlas. Saya pengen ikhlas, oh bisa. Agar amal yang saya berikan tadi diterima oleh Allah. Bukan semua pertobatan itu ada caranya. Nah, ya caranya adalah sekarang menyesali bahwasanya dulu saya telah tidak ikhlas. Dan tanda penyesalan seorang hamba kalau dulu pernah tidak ikhlas adalah kerinduan dia untuk berbuat baik yang serupa. Misalnya begini, saya menyembelihkan orang 10 juta, ternyata saya hanya pamer saja, dipandang orang, biar lihat saya dermawan. Di saat ada seruan membuat kebaikan spontan, saya ngelihat orang kok pada malas-malas berbuat baik. Saya berbuat baik, biar saya dipandang sebagai orang paling dermawan. Setelah itu, nyesal saya. Saya ingin mengembalikan, sayang itu 10 juta, ternyata sia-sia saya berikan begitu saja, bukan karena Allah. Kemudian di hari berikutnya saya menyesal. Oh sah, tanda penyesalan kita adalah harus ada dong, jangan menyesal dalam hati. Maka kalau penyesalan itu adalah sesungguhnya, maka di saat Anda mendapatkan rezeki yang serupa, begitu mudah Anda memberikannya. Makanya 10 juta saya berikan bukan karena Allah, terlihat di hadapan manusia dan saya menikmatinya, maka saya akan hancurkan riya itu dan aku ambil kembali amalku itu dengan cara saya berbuat yang serupa. 10 juta aku lakukan yang sama, aku berikan, tapi dengan cara sembunyi-sembunyi, tidak ada yang tahu. Maka ini adalah tanda saya menyesali itu, maka saya lakukan ini. Maka ketahuilah, yang semula itu kita lakukan dengan riya akan kembali kepada kita. Sama apapun Anda melakukan tanpa niat dan sebagainya, Anda menyesal, sudah cukup dengan penyesalan Anda. Niatnya, kalau niatnya menyusul, niatnya sekarang. Nah, saya niat karena Allah mah sekarang, kan begitu ya. Bersyukur ya sekarang, maka syukuri sekarang. Nah, Anda harus tahu apa sih syukur, kan begitu. Misalnya, aku diberi Allah nikmat mobil, tapi saya kurang bersyukur nih. Saya mobil saya gunakan untuk maksiat dan sebagainya. Saya baru sadar sekarang, oh iya selesaikan hari ini. Mobil itu yang semula aku gunakan maksiat, aku berjanji. Akan aku gunakan mobil itu untuk ngangkat rombongan ibu-ibu mau ke pengajian, bapak-bapak mau pengajian di majelis setiap Ahad, setiap Sabtu dan seterusnya. Dia merubah. Sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Itu cara tobat. Nggak cukup Allah saya nyesel. Nggak ada perubahan. Itu nyesel di lisan. Kalau nyesel adanya di dalam hati, maka kekuatan hati akan menggerakkan anggota tubuh kita untuk melakukan sesuai dengan apa yang ada di hatinya. Kalau betul penyesalan seseorang akan begitu mudah untuk menutupi tadi, untuk mengembalikannya. Tapi yang jadi masalah jika kita nyesel basa-basi. Saya nyesel dulu dah. Saya nyesel. Kalau nggak ada tanda, kalau dia berbuat dengan alam, dengan kenyataan, maka ketahuilah itulah penyesalan misalnya yang bohong. Baik, ingat semua dosa, kalau kita menyesal dan bertobat, Allah akan ampuni. Jadi menyekutukan Allah. Insya Allah, ikhlas Anda akan diterima oleh Allah. Syukur Anda diterima oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab.